Gempa bumi, kelompok 6. 1. Dina Ilma Wahyuni. 2. Nita Sari. 3. Siti Fatimah. 4. Sukmawati. Kali ini kita akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama, apa sih itu gempa? Yang kedua, gelombang body wave dan surface wave itu seperti apa? Yang ketiga, bagaimana proses tsunami likuifaksi? Dan yang terakhir, pergerakan tektonik. Mari langsung saja kita mulai. Apa sih itu gempa? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Eits, tunggu dulu. Ternyata gempa memiliki proses yang paling umum terjadi loh. Yang pertama, ada gempa tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh tumbukan lempeng tektonik atau pergerakan lempeng tektonik. Hal ini akhirnya mempengaruhi permukaan bumi yang menyebabkan gempa bumi. Proses terjadinya gempa tektonik diawali dengan interaksi antara lempeng yang biasanya dapat menembus atau menyusup ke bawah lempeng lain, atau yang biasa disebut dengan subduksi. Yang kedua, ada gempa vulkanik. Gempa ini disebabkan oleh fenomena letusan gunung berapi atau bencana akibat keluarnya magma dari interior bumi. Gunung memiliki periode aktivitas di mana tekanan hadir dan energi dari batu yang menyembur atau meledak dapat menyebabkan gunung meletus dan melepaskan magma. Yang ketiga, ada gempa ekstraterestrial. Gempa ini disebabkan oleh meteor atau benda langit yang masuk dan bertabrakan dengan atmosfer bumi. Hal ini dilakukan atmosfer untuk melindunginya dari bumi dan tidak memungkiri adanya intrusi benda, sehingga menimbulkan getaran yang akhirnya dapat dirasakan atau menimbulkan gempa bumi. Efek body wave dan surface wave. Efek yang ditimbulkan oleh adanya body wave dan surface wave dari gangguan alami, seperti pergerakan lempeng, bergeraknya patahan, aktivitas gunung api, adalah apa yang kita kenal sebagai fenomena gempa bumi. Body wave terbagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang primer. Gelombang ini bergerak di dalam bumi dengan kecepatan yang tercepat dan karena itu dirasakan kedatangannya lebih dulu. Gelombang P pada dasarnya adalah gelombang suara yang bergerak melalui bumi dari fokus sumber. Yang kedua, gelombang sekunder. Gelombang ini jauh lebih lambat dan jauh lebih merusak daripada gelombang P. Gelombang S menghasilkan getaran yang tegak lurus terhadap arah gelombang. Surface wave terbagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang Rayleigh. Gelombang Rayleigh adalah gelombang yang merambat di permukaan dan bergerak dengan gerakan partikel menyerupai ellipse yang bergerak mundur. Efek Rayleigh sangat besar ketika sumber saat ini diterapkan di permukaan tanah. Yang kedua, gelombang Love. Gelombang Love adalah kondisi stratigrafi spesifik dengan laju geser lapisan atas lebih kecil dari lapisan bawah. Gelombang Love adalah gelombang permukaan seismik yang menyebabkan pergeseran horizontal bumi ketika itu terjadi gempa bumi. Fenomena likuifaksi secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan zat padat. Dalam hal ini, berupa sedimen atau lapisan sedimen yang materialnya tampak berubah seperti cairan akibat gempa. Tanah dengan potensi likuifaksi biasanya terdiri dari material yang didominasi ukuran berpasir. Gempa bumi yang biasanya menghasilkan gaya tumbukan yang sangat kuat dan tiba-tiba menyebabkan tekanan air pori meningkat tajam, terkadang melebihi kekuatan gesekan tanah. Proses ini menyebabkan likuifaksi, dan pasir yang membentuk tanah tampak mengapung di antara air. Biasanya, likuifaksi terjadi pada gempa berkekuatan lebih dari 5 skala Richter yang masuk dalam kategori kedalaman fokus dangkal. Bahan cair biasanya ditemukan pada kedalaman sekitar 20 meter. Tetapi, bisa lebih tergantung pada distribusi tanah. Pencairan hanya terjadi di bawah muka air tanah setempat, bukan di atasnya. Nah, dua foto ini adalah salah satu fenomena likuifaksi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu bencana di Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut, sehingga apabila terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal, maka akan berpotensi menimbulkan tsunami, sehingga Indonesia juga rawan tsunami. Secara umum, zona sumber kejadian gempa bumi di Indonesia berdasarkan mekanisme fisik dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, zona subduksi, yaitu zona kejadian gempa bumi yang terjadi di sekitar pertemuan antar lempeng. Sumber penunjaman lempeng kerak bumi dapat dibagi menjadi 2 model, yaitu pada lajur megathrust atau gempa bumi interplate maupun dalam lajur Benioff atau gempa interplate. Lajur megathrust adalah bagian dangkal suatu lajur subduksi yang mempunyai sudut tukik yang melandai, sedangkan zona Benioff adalah bagian dalam suatu lajur subduksi yang mempunyai sudut tukik yang curam.
Yang kedua, zona transform adalah sesar-geser pada batas antara dua lempeng di mana pada daerah ini terjadi gesekan atau translasi dan tidak terjadi penalanan kerak bumi. Akan tetapi, terjadi gerak horizontal dan menyebabkan gempa bumi besar. Yang ketiga, zona sumber-sumber sesar kerak bumi dangkal atau shallow crustal fault adalah patahan kerak bumi dangkal dan aktif.